Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin, serta Ibu Nyai Hajah Mimah Falasifah. Yang terhormat Bapak Mutir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, Ustadz Ahmad Nilami, serta yang saya sayangi orang tua saya yang sedang ada di rumah. Juga tak lupa teman-teman seperjuangan kelas 6 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Pundi Rohayati dari kelas 6 Madrasah Diniyah, akan menjelaskan tentang tema menjauhi istri pada waktu haid. Di sini menjauhi istri pada waktu haid, di sini poin yang pertama, makna global. Makna globalnya yakni mereka bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad, apakah seorang suami ketika mendatangi istrinya yang sedang dalam keadaan haid itu apakah diperbolehkan atau dilarang? Kemudian Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya darah haid ialah darah yang kotor, dan berhubungan badan dengan wanita yang dalam keadaan haid itu beresiko terkena kotoran baik bagi dirinya maupun bagi si istri. Maka dari itu hendaklah ketika si wanita atau si perempuannya sedang dalam keadaan haid, hendaknya mereka jauhilah, hendaknya mereka menjauhi wanita yang sedang haid dan tidak bersentuhan hingga ia dalam keadaan suci lagi dan ia telah mandi besar dari hadas haid. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang yang bertaubat dan menjauhi perbuatan yang keji dan kotor. Dan juga perlu diingat bahwasanya Allah telah mempertegas akan larangan mempergauli istrinya di luar organ lazim bagi laki-laki. Juga Allah Ta'ala berfirman bahwasanya istri adalah lahan bercocok tanam untukmu. Juga diperkuat oleh perkataan Imam Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, siramilah tanamanmu di bagian yang tumbuh. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang sebab turun ayat. Sebab turun ayat di sini dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwasanya kaum Yahudi saat istrinya sedang haid, mereka tidak mengajak istrinya tersebut untuk makan bersama dan tidak berada dalam satu atap rumah yang sama. Kemudian hal tersebut ini dipertanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 223. Kemudian lalu Rasulullah memerintahkan agar mereka, para istri-istri yang sedang haid itu diajak untuk makan bersama dan berada dalam satu rumah, dan mereka boleh melakukan apapun kecuali bersetubuh. Untuk bersetubuh dalam ketika si wanita sedang dalam keadaan haid itu dilarang. Kemudian pendapat yang kedua dari sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasanya kaum Yahudi berpendapat apabila menggauli istrinya pada jalan belakang atau dubur, maka kelak anak yang ia lahirkan akan cacat, yakni lahir dalam keadaan mata yang juli. Kemudian poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kandungan hukum. Kandungan hukum di sini ada 5. Yang pertama, kandungan hukum kandungan hukum
menjelaskan tentang apa yang harus dijauhi ketika istri sedang haid. Lah Ibnu Abbas dan Imam Ubaidah As-Silmi berpendapat bahwasannya yang dijauhi ketika wanita sedang haid itu seluruh tubuhnya. Sedangkan pendapat yang kedua ini berisi tentang apa kafarat atau denda bagi orang yang menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat para jumhur ulama, yakni pendapatnya Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i, bahwasanya mereka cukup beristighfar dan meminta taubat dan tidak ada kafarat bagi orang yang menggauli istrinya yang dalam keadaan haid. Sedangkan menurut Imam Ahmad, kafarat atau denda bagi orang yang menggauli istrinya saat dalam keadaan haid itu jika 1 dinar jika masih mengeluarkan darahnya, dan setengah dinar jika darahnya telah berhenti. Lanjut ke kandungan hukum yang ketiga. Ini berisikan tentang berapa lama masa haid. Di sini lama masa haid ini ada 3 pendapat. Yang pertama pendapat dari Abu Hanifah dan Imam At-Tauri bahwasanya minimal haid itu 3 hari, sedangkan maksimal haid itu 10 hari. Kemudian pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya minimal haid itu 1 hari dan maksimalnya haid itu 15 hari. Pendapat yang ketiga dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik berpendapat bahwasanya lama masa haid itu tidak ada batasnya. Semua dikembalikan pada kebiasaan wanita tersebut. Kemudian kandungan hukum yang keempat. Kandungan hukum yang keempat ini berisikan tentang kapan diperbolehkan menggauli perempuan yang sedang haid. Di sini ada pendapatnya Imam kandungan yang keempat ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 222 bahwasanya menggauli istri yang sedang haid itu dilarang, dan ia boleh menggaulinya lagi ketika si istri sudah suci dari hadas besarnya yakni haid dengan mandi. Jika menurut Imam Hanafi, suci di sini ialah berhentinya darah, dan si perempuan itu boleh digauli lagi oleh si suami ketika ia itu sudah berhenti darahnya. Jika ia belum mandi, dia belum mandi besar, si perempuan ini menurut Imam Hanafi boleh digauli jika berhentinya itu lebih dari 10 hari. Dan jika berhentinya kurang dari 10 hari, maka perempuan ini harus mandi besar dulu. Kemudian menurut jumhur ulama, yakni menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, suci di sini ialah yang boleh digauli oleh si suami itu ia telah mandi dari hadas besar, seperti halnya mandi dari hadas junub. Sedangkan yang ketiga menurut pendapat Imam Tawus dan Imam Mujtahid, di sini ialah wanita yang sedang haid itu apabila ia telah berhenti, dia boleh
digauli dengan cara dia cukup untuk membersihkan vaginanya, kemudian melakukan wudhu. Itu sudah cukup memperbolehkan wanita tersebut untuk bisa digauli. Kemudian kandungan hukum yang kelima berisikan tentang apa sajakah yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Di sini yang dilarang bagi wanita yang sedang haid ialah sholat, membawa dan membaca Al-Quran, tawaf, puasa, dan memasuki masjid. Kemudian yang terakhir, kesimpulan di sini yang pertama, wajib menjauhi perempuan yang sedang haid dan sehingga ia suci dari haidnya. Yang kedua, mubah, perempuan yang boleh menyetubui perempuan ketika darah haidnya telah berhenti dan ia telah mandi besar. Yang ketiga, haram menyetubui perempuan melalui jalan belakang atau jalan dubur. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.